Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah pembelajaran kita pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang musyawarah mufakat. Pengertian dari musyawarah adalah sebagai berikut. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syawara, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu pendapat. Adapun arti musyawarah itu sendiri adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Adapun ciri-ciri dari suatu musyawarah adalah yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Musyawarah tidak dilakukan atas kepentingan pribadi atau golongan, tetapi berdasarkan atas kepentingan bersama. Ciri yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Ciri yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami, tidak memberatkan anggota musyawarah. 4. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Tujuan dari musyawarah itu sendiri adalah yang pertama, mendapat kesempatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Tujuan yang kedua, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan cara musyawarah akan lebih berbobot, akan lebih baik karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, ilmu dari para anggotanya. Adapun prinsip-prinsip musyawarah, yang pertama adalah musyawarah bersumber pada paham sila keempat dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun prinsip yang kedua yaitu dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Prinsip yang ketiga, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang keempat, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang kelima, setiap putusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, apabila cara musyawarah atau mufakat tidak dapat dicapai, tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau keputusan, dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, yaitu dengan
pengambilan suara terbanyak atau voting. Adapun manfaat dari musyawarah adalah melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Manfaat yang ketiga, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Adapun manfaat yang keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Tidak boleh hanya beberapa golongan atau beberapa anggota saja, tetapi keputusan yang dihasilkan harus menguntungkan semua anggota musyawarah atau semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Adanya kebersamaan, sehingga dengan kebersamaan akan tumbuh rasa persatuan kesatuan, rasa saling memiliki, rasa satu hati, sehingga bisa menumbuhkan kerukunan di antara semua anggota. Dapat mengambil kesimpulan yang benar dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh anggota, maka akan menghasilkan kesimpulan yang terbaik. Manfaat yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Dengan bermusyawarah, insya Allah kebenaran akan tercapai karena dihasilkan dari beberapa pemikiran dan telah dipertimbangkan sehingga akan terhindar dari kekeliruan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kesembilan, menghindari celaan. 10. Terciptanya stabilitas emosi. Dengan musyawarah, maka dengan sendirinya seseorang telah melatih emosinya masing-masing untuk saling menjaga, saling memahami, saling menjaga kesabaran, sehingga stabilitas emosi dari masing-masing anggota musyawarah akan tetap stabil. Hak dan kewajiban anggota musyawarah. Yang pertama, yaitu anggota musyawarah mempunyai hak menyampaikan pendapatnya dalam forum. Yang kedua, memberikan saran dan kritik yang baik pada saat musyawarah. Berhak menyetujui ataupun menolak pendapat orang lain dengan cara mempunyai pembelaan yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan dasar negara, dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mempunyai hak keadilan dan mendapat perlakuan yang sama dalam forum musyawarah. Adapun kewajiban sebagai anggota musyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab, mentaati tata tertib musyawarah, tidak memperkeruh suasana musyawarah meskipun bersilang-silih pendapat, tetap harus menjaga etika dalam bermusyawarah sehingga suasana musyawarah tetap tentram, damai, yang menciptakan kerukunan antar semua anggota musyawarah. Hal-hal yang harus dihindari saat bermusyawarah, yang pertama, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain saat berpendapat. Kalau kita ingin memberikan usulan, kita harus meminta izin kepada moderator sehingga moderator memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan pembelaan ataupun
untuk meluruskan suatu pembicaraan. Yang kedua, tidak boleh mencela atau mengejek pendapat orang lain atau merasa pendapatnya paling benar. Itu tidak boleh dilakukan dalam bermusyawarah. Hal yang ketiga yang tidak boleh dilakukan yaitu memaksakan kehendak kepada orang lain atau memaksakan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita untuk disetujui dalam sebuah forum. Itu suatu perilaku yang menyalahi aturan-aturan dalam bermusyawarah. Yang keempat, tidak menghormati pendapat orang lain dengan mencela atau mengejek. Itu suatu perilaku yang tidak menghormati hak-hak orang lain untuk mengeluarkan pendapat. Yang kelima, melarang teman untuk berpendapat. Karena dalam bermusyawarah, setiap anggota, setiap individu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang keenam, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah musyawarah. Dalam sebuah musyawarah, kita harus mengutamakan kepentingan semua golongan dan harus menguntungkan semua golongan. Adapun sikap yang harus dikembangkan dalam bermusyawarah yaitu menerima keputusan orang lain dengan lapang dada. Tidak boleh menggerutu ataupun tidak boleh terpaksa. Kita harus menerimanya keputusan yang diambil dalam sebuah forum musyawarah dengan lapang dada. Yang kedua, bersikap lapang dada, yaitu dalam menerima suatu keputusan ataupun melaksanakan suatu keputusan dengan ikhlas lapang dada. Saling menghargai pendapat. Yang keempat, tidak acuh kepada orang lain. Yang kelima, tidak berpikiran pendapat kita adalah yang terbaik, tetapi kita harus selalu mengedepankan segala sesuatunya adalah demi kepentingan umum. Memperhatikan saat orang lain berbicara. Pada saat orang lain berbicara, kita tidak boleh berbicara sendiri atau kalau pada saat sekarang ini main HP dan lain sebagainya, seolah-olah kita acuh tak acuh kepada orang lain. Hal itu tidak boleh dilakukan pada saat bermusyawarah. Ataupun dalam suatu pembicaraan dengan orang lain, kita harus memperhatikan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Anak-anakku semuanya, adapun contoh-contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam keluarga, musyawarah, contoh pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, ataupun musyawarah tentang hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kehidupan dalam sebuah keluarga. Contoh yang kedua dalam lingkungan sekolah, misalnya musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah pemilihan wakil OSIS, musyawarah dalam pengadaan lomba-lomba, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan masyarakat, musyawarah juga sering dilakukan, misalnya pembentukan panitia ulang tahun desa, pembentukan panitia ulang tahun hari besar Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia, atau musyawarah pembagian siskamling, musyawarah perbaikan jalan desa, dan lain-lain. Dalam lingkungan negara juga terdapat contoh musyawarah, misalnya rapat anggota DPR, MPR, musyawarah merumuskan undang-undang, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh musyawarah yang ada di lingkungan kita.
Dalam setiap kegiatan tentunya ada hikmah dan manfaatnya. Demikian juga dengan musyawarah mempunyai hikmah. Yang pertama adalah memperkuat tali silaturahim dan memperkokoh persaudaraan. Dengan saling bertemu, maka silaturahim akan terjaga sehingga persaudaraan akan tetap kokoh. Yang kedua, saling belajar dari satu sama lain dari anggota musyawarah. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar satu sama lain, menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain. Adapun hikmah yang kelima, pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Yang keenam, menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba berbuat kebajikan. Itu semuanya merupakan hikmah dalam musyawarah. Terima kasih anak-anakku semuanya telah menyimak materi PKN tentang musyawarah, sehingga semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa selalu sholat wajib berjamaah, bertadarus Al-Quran, sholat duha, cuci tangan, pakai sabun, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, tetap stay at home, dan selalu hormat menyayangi orang tua kita. Semoga materi ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.